Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Loren dari jurusan Bimbingan Pengembangan Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Dan di sini dosen pembimbing lapangan saya ini. Dan baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara muslim dalam pencegahan COVID-19 ini ya teman-teman. Dan sudah banyak kita dengar dari rumah sakit atau dokter-dokter lainnya seperti cara pencegahan COVID-19, dan kali ini kita akan membahas tentang pencegahan COVID-19 dalam prospek Islam ya teman-teman. Nah baiklah, untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Silakan tonton video saya sampai selesai. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya teman-teman kalau mengenai virus corona. Dan pada awalnya virus corona ini teman-teman berasal dari negeri Cina, yaitu Wuhan teman-teman ya. Nah, banyak simpang siur yang mengatakan, ada yang mengatakan dari makanan atau dari hewan teman-teman. Jadi menyebarlah virusnya sehingga tumbuh di manusia ya teman-teman ya. Dan virus corona ini teman-teman banyak menimbulkan gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Dan gejala kecilnya teman-teman yaitu yang pertama batuk pilek ya teman-teman, demam tinggi, dan sakit tenggorokan. Nah, banyak lagi, dan yang paling parahnya teman-teman bisa membuat kita sampai meninggal dunia teman-teman ya. Dan saat ini teman-teman ada 7 virus corona yang teridentifikasi teman-teman ya di sini ya. Nah ini dia, ada 7 macam ya. Nah bagi teman-teman, kita sebagai umat Islam ya teman-teman, kita kembali lagi kepada ajaran Islam. Nah, bagaimana cara kita menanganinya virus corona ini, bagaimana agar kita terhindar ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, bagaimana caranya seorang muslim menyikapi virus corona ini teman-teman ya. Dan yang pertama yaitu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlindungannya ya teman-teman. Nah, virus corona ini juga termasuk makhluk Allah teman-teman. Dia tidak bergerak teman-teman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya maka marilah kita minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah teman-teman ya, agar kita terhindar dari virus corona ini. Dan ingatlah teman-teman bahwa sebaik-baiknya pelindung itu adalah Allah teman-teman. Kita tidak bisa meminta perlindungan kepada yang lainnya ya teman-teman, seperti meminta perlindungan kepada pohon atau kepada matahari. Nah, sebaik-baik pelindung adalah Allah ya. Di dalam Al-Quran diterangkan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fallahu khairun hafizun wa huwa arhamar rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga, Dialah Maha Penyayang dan di antara penyayang. Quran surat Yusuf ayat 64. Berlindung kepada Allah senantiasa kita seperti membaca doa-doa dari Rasulullah SAW dan beberapa ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan surah Al-Ikhlas ya. Dan ada juga doa dari Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan doa ini teman-teman bisa kita amalkan di pagi hari dan sore hari, dan membaca 3 kali. Dan insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan termasuk poin kedua ya teman-teman, yaitu berikhtiar dengan melakukan pencegahan teman-teman. Tentunya kita sebagai manusia kita harus berlindung kepada Allah, harus berikhtiar kepada Allah dengan melakukan usaha-usaha pencegahan seperti menjaga jarak dengan teman-teman, dan tidak boleh keluar rumah kecuali sangat penting ya teman-teman ya. Dan ikhtiar ini kita bisa lakukan seperti arahan para ahli teman-teman. Kita tidak boleh keluar rumah, kita jangan keluar rumah. Kita tidak boleh bepergian jauh, kita jangan bepergian jauh ya teman-teman. Dan apabila kita mau pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan mungkin banyak hal yang dilarang pada saat ini, maka kita patuhi ya teman-teman. Jangan sampai kita tidak patuhi perintah yang
para ahli seperti dokter dan lain-lainnya. Dan pihak-pihak yang berwenang pun juga menyuruh kita agar supaya berikhtiar agar kita tidak pergi keluar rumah. Dan dijelaskan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Idza sami'tum bihi bil ardi fala takuddamu alaihi wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha wa la tahruju firara minha." Apabila teman-teman mendengar wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk di dalamnya. Dan apabila teman-teman berada di wabah tersebut, maka janganlah teman-teman keluar dari dalam itu. Sebagai bentuk lari daripadanya, hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Dan kita masuk ke poin yang ketiga teman-teman ya, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dan mati kita semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman ya. Kita sudah berdoa, kita meminta kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati ya teman-teman. Nah jadi kita berserah diri saja kepada Allah. Bila kita sudah berusaha dalam pencegahannya, kita sudah berdoa, dan sekarang kita berserah diri kepada Allah. Kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah teman-teman. Dan Allah sudah jelaskan juga di dalam Quran surat Al-An'am 162 yang berbunyi, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan seluruh alam. Dan bisa kita ketahui ya teman-teman, apabila orang itu ajalnya belum datang, maka insya Allah tidak akan diambil oleh Allah. Walaupun terkena virus yang sangat berat, bila ajalnya belum datang, maka kita tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun ajal kita sudah ditentukan, digigit semut pun teman-teman, kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu poin keempat ya, yaitu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesembuhan kita teman-teman. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyembuh, dan kita yakin saja semoga Allah menyembuhkan penyakit kita ya teman-teman. Dan teman-teman harus ingat juga hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan penawarnya atau penyembuhnya teman-teman. Contohnya saja dalam hewan ya teman-teman, satu lalat yang masuk di dalam air minum kita. Nah, apabila lalat itu mengambang sayapnya cuma satu di dalam dan satu di luar, maka celupkanlah lalat itu, lalu sudah kita celupkan, kita ambil, lalu kita buang. Karena apa teman-teman? Salah satu di sayapnya itu ada penyakit dan ada juga penawarnya teman-teman. Maka semua teman-teman jangan takut, semuanya sudah diciptakan oleh Allah, ada penyakit dan ada juga penyembuh teman-teman. Dan teman-teman harus yakin kepada Allah, semoga penyakit kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin. Dan demikianlah ya teman-teman ya, beberapa kisi-kisi yang saya berikan ke teman-teman kepada teman-teman. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share ya. Share. Dan semoga kita semua terjaga, terhindar dari virus corona ini. Dan saya lebih kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.